Yang jadi berat di petani itu bukan rasa capeknya, tapi rasa kekhawatiran dalam menemui kegagalan. Itulah yang amat berat. Perkenalkan dulu, nama saya Sudirman. Teman-teman biasa panggilnya Pak Jenderal. Iya, profesi saya petani, juga ketua kelompok tani Sri Poaci di Desa Babakan Jaya, Kecamatan Gembus Wetan, Kabupaten Indramayu. Kalau masa bertani sih dari awal tuh adalah 25 tahunan mah. Cuman di dalam bertani itu banyak suka dan dukanya karena ada kegagalan. Oh ya pasti panik. Karena apa? Paniknya itu gambarannya kegagal panen gitu. Panik karena permodalannya itu kita hubungannya sama utang piutang kan. Jadi modal tuh dapat utang, aduh gimana ini gagal panen, mengembalikan utang harus bagaimana, sudah panik aja. Tapi ya begitulah petani, jadi walaupun panik, walaupun gagal panen nggak kapok lah. Jadi kalau petani berhenti, kita-kitaan ini mau apa lagi, pekerjaan nggak ada lagi. Kalau dulu belum kenal EduFarm, mengatasinya ortodidak, istilahnya oh ini gimana ya, tetap permodalan banyak, ketemunya sama gagal karena belum ada ilmu dari teman-teman petani yang lain juga. Ya istilahnya kalau gagal tuh orang tuh bingung apa aja yang kita beli untuk normalkan tanaman tuh seberapa harganya, juga petani mah pasti dibeli. Cuman ya akhirnya gagal juga. Oh waktu dulu saya gagal panen tuh karena kebanyakan pupuk, fungisidanya kurang. Nah gitu, cuman waktu itu nggak ngerti, maka begitu tanaman rusak tambah lagi pupuk padahal udah kebanyakan. Pikiran kita kalau banyak pupuk pasti subur gitu, padahal akhirnya ya rusak begitu. Iya, yang menyuburkan bukan pupuk, walaupun butuh juga tidak harus jor-joran pupuk. EduFarmer tuh Pak kalau bertani itu katanya sama dengan usaha, kan Bapak ya sebagai pengusaha juga karena direkturnya itu Bapak katanya. Makanya direktur itu harus memanage ketemu labanya sebanyak mungkin. Maka cara menekan biaya seminim mungkin, hasil semaksimum mungkin tuh caranya seperti apa Pak? Seperti pengamatan Pak, setiap minggu sekali sebelum pengaplikasian semprot gitu. Jadi kita tuh tidak membawa semua racun yang mau disemprotkan. Jadi kalau hasil pengamatan itu bisa mengurangi juga yang kita bawa. Jadi saya coba di lahan saya tuh yang didampingi EduFarmer terus. Saya kan maunya coba-coba terus. Per 600 meter saya aplikasikan caranya EduFarmer. Yang 600 meter lagi saya coba aplikasikan hati saya sendiri gitu. Ya perbedaannya jauh. Jadi dalam per 600 meter itu bedanya 1 kintal. Lebih banyak pengedukasian dari EduFarmer. Kalau awal ada pengamatan apa ini ribet amat gitu pikirannya. Tanaman mah mau tumbuh ya tumbuh gitu kan, awalnya kan begitu. Jadi ya kadang-kadang apa sih ya punya pikiran nyeleneh gitu. Jadi ini tanaman lagi-lagi dihitung. Pengamatan itu lebih kita teliti itu perkembangan tanaman dan serangan hama juga. Ya istilahnya banyak manfaatnya dari pengamatan itu. Di samping kita ngitung anakan mah, kalau anakan udah full mah tidak mungkin bisa nambah lagi. Cuman dari segi akan produktif atau tidaknya tuh kelihatan. Terus dari serangan hama per minggunya tuh kelihatan. Kalau ada istilahnya penggulung daun atau sundep itu kelihatan dari hasil pengamatan. Ya kalau perubahan di rumah mah ya jelas ada, karena tadi kalau dari rumah tuh dari segi penghasilan walaupun kita berbicaranya skala kecil, oh ada tambahan penghasilan gitu kan, dari meningkatnya 1 kintal juga namanya juga tambahan gitu, kita alhamdulillah. Terus juga setelah ketemu EduFarmer, pendampingan, istilahnya apa ya, yang
kita banggakan tuh, banyak saudara, banyak temen, juga banyak sharing ilmu yang kita belum tahu. Keuntungan ada kenal sama Edu Farmers tuh.